Di sini orang berdoa, istighosa di sini misalkan ada ribuan orang, dari Bekasi ribuan orang, di mana ribuan orang istighosa, doa, semua dikasih sama Allah. Dan itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Sebaliknya kalau ibadat orang dari golongan manusia dan jin sampai dari dahulu sampai sekarang, semua durhaka kepada Allah, semua enggak mau taat kepada Allah, enggak nyembah Allah, dan maksiat kepada Allah semuanya, ya itu pun juga tidak mengurangi apanya kekuasaan Allah sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma asma' ma sami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik walhamdulillahi rabbil alamin. Faslun fi bayani da'aimil islami wa asasiha wa ajza'iha. Ini satu fasal tentang menerangkan yaitu tiang-tiang atau dasar-dasarnya Islam dan bagian-bagian daripada Islam. Jadi Islam bunyal Islamu ala khamsin. Islam terbangun di atas 5. Orang ngaku Islam, apakah terpenuhi dasar-dasar yang 5 di dalam pengakuannya itu? Jangan sampai nanti Islam sifatnya hanya Islam sejak lahir, punya KTP Islam, meninggalnya Islam, tapi tidak terpenuhi dasar-dasar daripada Islamnya itu. Arkanul Islami khamsatun. Bermula rukun Islam itu seperti kita tahu ada 5. Fala yanbani bi ghairiha. Maka tidak akan berdiri Islam itu yaitu selain dengan 5 perkara itu. Ibarat orang bangun rumah harus ada pilarnya, ada tiangnya. Tak 4 lah, entah berapa. Kalau ibaratnya salah satu kurang daripada dasar pondasinya itu, nanti bangunan bisa tidak kuat atau roboh. Begitupun juga agama kita Islam. Pondasi yang 5 itu harus terbangun. Fa idhafatul arkani min idhafatil ajza ilal kull. Mengidhafahkan, bermula mengidhafahkan lafaz arkan itu termasuk idhafah juzuk bagian kepada kul, ya. Min dzikril juz wa iradatil kul, sisi balaghahnya. Aid-da'aimu wal asasu wal ajza'u allati yatarakkabul islamu minha khamsatun. Artinya tiangnya Islam dan dasarnya Islam dan bagian-bagian yang tersusun oleh Islam, di antaranya itu ada 5. Fala yakunu min ghairiha,
maka tidak ada yaitu selain daripada 5 itu. Itu secara definisi Islam terbangun di atas 5 perkara. Qolal Bajuriyu al-Islamu lughatan mutlaqul inqiyadi. Islam menurut pemaparan Imam Al-Bajuri itu apa? Secara bahasa yaitu semata-mata tunduk. Jadi ketundukan itu bisa dikatakan Islam, orang tunduk ya, secara bahasa ya. Ai sawaun kana lil ahkami syar'iyyati aw li ghairiha. Kalau Islam pemaparan secara bahasa menurut Imam Al-Bajuri yaitu ketundukan terhadap syariat atau kepada selain syariat, itu dinamakan Islam, artinya tunduk. Wa syar'an, dan menurut syariat agama Islam, menurut syariat hukum, yaitu pemaparan Islam menurut Imam Al-Bajuri itu adalah al-inqiyatu lil ahkami syar'iyyati, yaitu ketundukan terhadap hukum-hukum syar'i. Wakila al-islamu wal amalu intaha ya. Dan dikatakan juga ada pendapat lain, Islam itu adalah amalnya. Nah, itulah pemaparannya, cukup. Awaluha syahadatu ay tayakunun alla ilaha ay la ma'buda bihaqqin mawjudin illallah ya. Sudah kita tahu syahadatu, pertama syahadat, tayakunun keyakinan, alla ilaha ya, bahwa tiada Tuhan, la ma'buda bihaqqin mawjudin ya. La ma'buda bihaqqin mawjudun illallah ya. Alla ilaha illa ma'budu bihaqqin mawjudun illallah ya. Bahwa tidak ada tafsiran la ilaha illa itu adalah la ma'budu bihaqqin mawjudin illallah. Tidak ada yang disembah bihaqqin dengan sebenar-benarnya, mawjudin adanya illallah kecuali Allah. Jadi kalau ada sesembahan selain Allah, itu tidak termasuk kategori Islam. Sesembahan. Jadi tidak ada yang hak untuk disembah, tidak ada yang benar-benar harus disembah, tidak ada yang benar-benar wajib dengan sebenar-benar untuk disembah kecuali illallah, kecuali Allah. Jadi alla ilaha la ma'budu bihaqqin mawjudin illallah. Siapa Allah? Wa huwa muttasifun, Allah itu bersifat bikulli kamalin ya. Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, tanya dulu prestasinya apa. Kalau si Fir'aun ibaratnya ngaku Tuhan, maka salah satu keunikan Al-Quran itu ada nama-nama bukan nabi diabadikan di dalam Al-Quran. Nanti dilihat dulu apa kasusnya. Kalau brengsek sekalian, gitu ya. Kalau baik sekalian. Nah, contohnya itu Pak Fir'aun. Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Suatu ketika dan diabadikan di dalam Al-Quran itu ada perdebatan antara ada perdebatan tuh ya. Bagaimana keadaan Tuhanmu ya. Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan gitu. Ketika itu dipanggillah 2 orang. Saya juga bisa menghidupkan, bisa yang mematikan gitu. Ketika seperti itu ada dialog dalam Al-Quran itu, didatangkanlah 2 orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarin. Nah itu satu kayak saya hidupin, saya matikan gitu. Terus ada perdebatan teman kisah itu, dalam kisah itu terus itu Nabi, dalam riwayatnya itu Nabi siapa itu ya? Tuhanku mendatangkan atau menerbitkan matahari dari arah timur, maka terbitkanlah oleh Tuhanmu yaitu dari arah barat. Wa babuital ladzi kafar, maka
dia menjadi kebingungan dengan dialek logikanya dibalik seperti itu, langsung kebingungan. Ya, Allah punya sifat yang sempurna, la nihayata lahu, tidak ada ujung baginya Allah sifatnya itu. Wala ya'lamuhu illa huwa, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah. Wa munazzahun an kulli naqsin, dan Allah itu disucikan dari sifat kekurangan, ya. Wa munfaridun, dan Allah itu sendiri bil mulki, di dalam kekuasaannya, wa tadbiri, dan mengaturnya, wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya. Allah tidak butuh bantuan. Ya, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ya, Allah itu tidak butuh alam semesta ini. Pertanyaannya, kita butuh enggak sama Allah? Kayak gitu. Jadi kalau Allah mah ya udah, sibarnya di dalam hadis itu di Arba'in Nawawi dijelaskan itu, kalaulah seorang dari awal golongan dari manusia dan jin, ya, semua taat kepada Allah, maka yaitu tidak akan menambahkan kekuasaan Allah sedikit pun. Dan ketika dia semua orang meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan setiap manusia itu akan masalahnya masing-masing. Ya. Di sini orang berdoa, istighosah, di sini misalkan ada ribuan orang, dari Bekasi ribuan orang, di mana ribuan orang istighosah, doa, semua dikasih sama Allah. Dan itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Sebaliknya kalau ibad orang dari golongan manusia dan jin sampai dari dahulu sampai sekarang, semua durhaka kepada Allah, semua enggak mau taat kepada Allah, enggak nyembah Allah, dan maksiat kepada Allah semuanya, ya itu pun juga tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Syahadat ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Wa anna Muhammadan ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Abdul Muttalib ibni Hashimin ibni Abdi Manaf Rasulullah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad, kalau ada namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, itu pasti Rasulullah. Ada nama Muhammad, mungkin binnya benar, tapi sampai di ujungnya itu, sampai kalau ketemu Ibnu Abdul Manaf, itu pasti Rasulullah. Orang boleh, kayak orang-orang kelebihan orang-orang begitu, boleh nama Muhammad, misalnya binnya Abdullah, setelahnya binnya siapa lagi itu? Ya, Abdul Muttalib. Bin siapa lagi? Ya, Ibnu Hashim. Bin siapa? Ya, bin Abdul Manaf. Kalau sampai nyampe ke situ, susunan silsilahnya itu pasti Rasulullah. Makanya dulu ibaratnya, waktu ibaratnya berita dari kabar-kabar, berita di kitab-kitab terdahulu, ya sebelum Al-Quran itu kan diterangkan bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman. Namanya siapa? Nabi Muhammad. Maka orang-orang Bani Israel berlomba-lomba untuk menamai anaknya dengan nama Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Yaitu setiap yang dikasih nama Muhammad itu meninggal. Iya, nggak kuat ya, karena memang itu adalah rahasia Allah, cara Allah untuk ibaratnya. Akhirnya lahirlah seorang anak yang beri nama Muhammad, ya. Muhammad artinya kan terpuji, ya. Dan Muhammad terpuji, sifatnya terpuji, semuanya terpuji. Namanya bukan Ahmad itu. Ada banyak nama tuh, banyak nama. Ada Ahmad, Muhammad, ada julukan Nabi Al-Mahi, banyak nama Nabi itu banyak. Kalau di Al-Quran disebutnya Ahmad, ya. Nabi Muhammad. Di sini kan wa anna Muhammadan. Nah, di sini kan akidah kita kan wa anna Muhammadan ibnu Abdillah. Kok bukan namanya bukannya Ahmad? Di sini yang jelasin wa anna Muhammadan, dan bahwa Nabi Muhammad ibnu Abdillah, yang menjadi putra laki-lakinya Abdullah ibni Abdul Muttalib, yang menjadi putranya laki-laki Abdul Muttalib ibni Hashimin, yang menjadi putra laki-lakinya Hashim ibni Abdi Manaf.
Sampai situ dah. Kalau nyampe situ berarti itu Rasulullah. Ya, menjadi Rasulullah. Waqtalafal ulama'u, dan berbeda-beda ulama fi bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal malaikati ala qaulaini. Nabi Muhammad itu diutusnya kepada manusia saja atau juga kepada para malaikat. Rahmatan lil alamin. Itu ada beberapa pendapat. Ulama berbeda pendapat tentang diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jazama al-Hulaimiyu wal Baihaqi annahu lam yakun mab'utsan ilaihim. Dan menetapkan oleh Imam Al-Hulaimi dan Imam Al-Baihaqi bahwasanya Nabi itu tidak diutus kepada para malaikat. Ini pendapat yang mengatakan, oh Nabi memang enggak diutus untuk para malaikat, hanya kepada manusia saja. Annahu lam yakun mab'utsan ilaihim wa rajjaha Suyuti wa Syaikhu Taqiyuddin As-Subki annahu kana mab'utsan ilaihim. Tapi menurut pendapat Imam As-Suyuti dan Imam Taqiyuddin As-Subki bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus kepada para malaikat juga. Wa zada Subki annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jami'il anbiya'i wal umamis sabiqati, dan menambahkan Imam As-Subki bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus juga kepada seluruh para nabi dan umat-umat yang terdahulu. Apanya? Apanya itu? Kenapa? Nabi. Ya, dalam sebuah riwayat itu diutus juga Nabi manusia termasuk jin juga. Ya. Ya. Ya, jadi itulah kelebihan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu qaulahu sallallahu alaihi wasallam bu'istu ilan nasi kafatan syamidun lagum milladun adama ila qiyamis saati. Dan bahwasanya persabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'istu, aku diutus ilan nasi kafatan, aku diutus kepada manusia semuanya, syamilun lagum miladun adama ila qiyamis saati. Ya, itu mencakup buat mereka dari mulai sejak Nabi Adam sampai nanti yaumil qiyamah. Ya, itu kelebihan daripada Muhammad tuh. Wa rajahal bariziyu wa zada anu mulsan ila jamil hayawanati wal jamadati min ramlin wa hajarin wa madarin wa zida ala dzalika annahu mursalun ila nafsihi dzakara dzalika fi tazinal Iraqi. Dan ada pendapat juga bahwa Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh daripada beberapa hewan-hewan, ya, benda-benda semuanya. Kemarin yang dibahas kemarin itu kan setiap yang diucapkan oleh Nabi itu akan menjawab langsung kepada Nabi. Qala di dalam kitab Tazinil Araik, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan aku diutus kepada makhluk semuanya. Faidatun, ini ada suatu faidah ilmu. Qala al-Bajuriyu wa qad dzakara ba'duhum ana min tamamil imani ayyataqidal insanu annahu lam yajtami fi ahadin minal mahasinidh dhahirati wal batinati mithlu majtama fi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bajuri mengatakan, dan sungguh telah menyebutkan oleh sebagian daripada ulama, sesungguhnya di antara kesempurnaan keimanan kita bahwa manusia itu harus meyakini bahwasanya tidak akan berkumpul pada seorang pun di dunia ini
minal mahasini dhahirati wal batinati, daripada kebaikan zahir dan batinnya seperti yang terkumpul pada jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu kebaikannya zahir dan batin, dan tidak ada makhluk manapun yang bisa menyamai seperti Nabi. Zahirnya baik, batinnya baik, sangat baik. Zahirnya sangat baik, dan Nabi fisiknya sempurna dari kegantengannya. Kalau kita sering dengar bahwa gantengnya Nabi Yusuf seperti itu, wah, kalau gantengnya Nabi Muhammad bagaimana? Ya melebihi gantengnya dari ganteng Nabi Yusuf itu. Cuman tidak diekspos di situnya. Iya, karena Nabi itu diantaranya buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi kebaikan-kebaikan yang berkumpul pada manusia seluruh dunia ini tidak akan bisa menyamai, keyakinan kita tuh tidak bisa menyamai kebaikan yang sifatnya zahir dan batin yang ada di dalam jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaniha, dan yang kedua yaitu di antara pilar-pilar Islam yang kedua, iqamus sholati, yaitu mendirikan sholat. Sholat, iqamus sholat dari kata qoma yaqumu iqamatan, ya, artinya mendirikan. Ketika mendirikan itu adalah ada sebuah rangkaian ibadah atau rangkaian peristiwa yang mesti dia kerjakan sebelum sholat. Tidak ujuk-ujuk sholat langsung Allahu Akbar sholat, enggak. Berarti ada kaitan sebelumnya, diantaranya apa? Dia ada wudhu. Terus sebelum itu apa? Syarat daripada sholat, ya suci. Ya, dari dua hadas, hadas kecil, hadas besar. Dan bersih suci juga pakaian, badannya, dan tempatnya. Ya, makanya orang sholat nggak bisa sembarangan. Kalau orang ketika istinja, dalam arti kata pipis cebok, ceboknya dia tidak beres, masih banyak percikan-percikan najis yang nempel di celananya, di apa, dibuat sholat, ya sholatnya tidak sah, karena sholat membawa najis. Ya. Nah, setelah dia istinjanya beres, nanti pakaiannya harus menutupi aurat diantaranya juga, terus dia masuk wudhu. Ketika wudhu juga harus berhati-hati, ya. Anggota wudhu yang 4 itu harus terbasuh semuanya. Ditambahkan 2, yaitu 1 niat, yang kedua adalah tertib, ya. Yang dibasuh basuhan fardu 4, muka, kedua tangan, sebagian kepala usap, dan membasuh kedua kaki. Ditambahin niat pertama. Apa tujuan niat? Yaitu al-farqu bainal adati wal ibadah. Niat itu adalah untuk membedakan, jadi pembeda, itu kebiasaan atau itu ibadah. Gitu. Tapi ada mazhab lain yang mengatakan niat itu wudu tidak perlu niat. Ya, mazhabnya Imam Hanafi, kalau nggak salah tuh seperti itu. Jadi dia wudu, ya wudu aja, basuh muka. Sah. Sah ya mazhab dia. Termasuk ibadah juga. Iya, karena udah ibadah itu, seperti itu. Ya udah, seperti itu. Kebiasaan sama ibadah jadi satu jadi. Iya, dia menurut Imam itu ya bukan berarti nggak pakai dalil, ya dia mah mazhab yang kita akui, mazhab yang sangat diakui seluruh dunia itu diantaranya pertama Imam Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ya. Terus Imam Malik, ya. Imam Malik. Terus Imam Syafi'i, yang berikut adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ya, selama masih berpegang dengan dasar-dasar itu semuanya, itu termasuk ya mazhab yang muktabaruh di antara. Ya, tapi dalam beribadah nanti tidak bisa pindah, gampang-gampang pindah itu jangan, nggak boleh. Milih-milih yang gampang, ya, tawahud ngambil tasahul, ya, ngambil yang mudah aja nggak boleh. Di ada mazhab-mazhab itu, yang mazhab yang sangat ibaratnya hati-hati dalam mazhab imam kita itu Imam Asy-Syafi'i. Iqamus shalah wa hiya afdalul ibadatil badaniyatil dhahirati. Salat itu adalah sepaling afdolnya ibadah-ibadah yang bangsa badan yang zahir, yang nyata. Jadi ibadah di antara ibadah semuanya yang sifatnya dilakukan dengan fisik, ibadah yang paling utama itu lebih afdol itu adalah ibadah salat. Wa ba'daha as-shaumu, urutannya nih, pertama salat. Yang kedua adalah as-shaumu, puasa. Summal haju, kemudian haji. Sumaz zakatu, kemudian zakat. Itu urutan ibadahnya tuh, rangkaian ibadah-ibadah yang utama. Iya.
fa farduha afdalul faraidi, fardunya bermula fardunya salat itu adalah paling utamanya fardu. Jadi kalau ibadahnya salat fardu, yang ibadah fardu yang paling utama adalah salat. Wa nafluha afdalun nawafilu. Afdalun nawafil, wa nafluha afdalun nawafil. Begitupun juga sunnahnya, ya, sunnahnya itu adalah, sunnahnya salat itu adalah abdulnya, paling abdulnya ibadah sunnah. Makanya kita kalau kita mau menambah pundi-pundi pahala, misalkan gitu ya, kita tuh bisa melakukan namanya ibadah salat di kapan waktu pun, kecuali waktu-waktu yang diharamkan, yang tidak dibolehkan. Contohnya apa? Waktu ba'da asyar sampai maghrib, ama ba'da subuh sampai terbit matahari. Misalkan ini kita udah iseng-iseng nih habis duhur, udah sholat duhur, apa masuk ke mushola, udah masuk ke masjid, niat sholat 2 rakaat, sholat apa? Sholat misalkan sholat tahiyatul masjid itu ya. Terus pengen sholat lagi, sholat usolli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala, sunnah mutlak. Niat sholat yang tidak diikat dengan sholat waktu apapun, namanya sholat mutlak gitu. Usolli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala, saya niat sholat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, salam, bangun lagi, sholat lagi, Allah, sampai gitu. Sampai kapan? Terus sekuatnya. Kalau ibadahnya pengen menambah pundi-pundi amal daripada ibadah kita, yaitu diantaranya sholat. Diantaranya ya, meskipun yang lain, karena di sini adalah afdalu wa nafluha afdalun nawafili. Sunnahnya sholat, sunnah ya, apa, dan sunnahnya sholat itu adalah paling utamanya kesunahan sunnah-sunnah yang lain. Makanya jangan disia-siakan waktu. Berapapun, berapa jumlah silakan terserah, sekuatnya. Bengkak gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Dua gitu. Iya, dua. Iya, 2 sholat, 2 apalagi malam. Pokoknya waktu-waktu renggang nih, lagi mana ada sholat. Lo sholat apa lah? Sholat sunnah mutlak. Udah sholat terus. Itu sebelum sholat fardunya, Pak. Apanya? Sebelum kerjaan sholat fardu. Iya, sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu nggak apa-apa juga. Ya? Iya, yang penting waktu bukan waktu yang dilarang. Habis asar. Kalau yang habis asar itu yang bolehnya sholat-sholat yang mempunyai sebab. Sebab apa? Kayaknya sholat mau masuk ke masjid. Oh, berarti habis tahiyatul masjid. Atau sholat jenazah, sholat gerhana, itu boleh di waktu-waktu yang terlarang. Ya, itu kalau waktu-waktu normal nggak dilarang, udah. Setelah duha gitu kan, misalkan 75 menit dari subuh itu kan namanya isyraq kan. Setelah isyraq dia sholat duha, isyraq 2 rakaat, terus sholat duha, misalkan 8 rakaat apa 12, terus sholat lagi jam 10 ada pada di luar, masuk ke mushola lah, ngadem, sholat dulu 2 rakaat, Allahu Akbar. Usolli rakaataini sunnatal lillahi. Saya niat sholat 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. 2 rakaat. Lah naik lagi, sholat lagi. Capek, keluar lagi, ngopi. Ayo pengen masuk, kamu sholat lagi. Wah, boleh. Waduh, bagus itu. Iya. Karena wa nafluha afdalun nawafili. Wala yu'dharu ahadun fitarkiha madama aqilan. Dan sholat itu tidak dimaafkan kepada seseorang pun meninggalkannya selama orang masih punya akal. Ya, akal tuh masih ada. Terus gimana kalau orang di rumah sakit? Di sini pakai infus, di sini pakai ini, mau wudhu ya susah, mau tayamum susah, udah sholat aja. Sholat aja, waktunya sholat aja gitu, sholat, niat sholat aja. Niat namanya sholat lihurmatil waktu, menghormati waktu. Lah gimana mau wudhu yang nyopotin selang kan nggak mungkin juga. Pasang selang tahu sendiri gitu kan, banyak gitu kan. Ya udah sholat aja. Sholat terus gitu. Nah, jadi nanti ketika sudah sehat baru nanti di qadha sholat yang tertinggal itu, yang dikerjakan tidak sempurna itu. Jadi nggak ada alat. Terus kalau andai kata tidak ada umur ketika dia sakit, terus semakin sakitnya semakin parah, membawa ke arah kematian dia, insya Allah dia tidak tergantung orang yang lalai, orang yang tidak mengerjakan sholat. Jadi seperti itu. Andai kata sekali nih, misalkan nih di rumah, orang nggak punya pakaian sama sekali, andai kata itu loh, maksudnya nggak punya pakaian sama sekali, sholat telanjang. Tempat yang gelap, andai kata dia sampai nggak ada pakaian sama sekali, kan mustahil kan gitu kan. Iya. Terus andai kata sholat ibaratnya bagaimana? Celana cuma celana pangsi, ya udah selama menutupi aurat antara pusat dan lutut, ya udah sholat.
Makanya pantas ya ketika awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang nanti akan ditanya, ini bukan masalah tentang harta kita, bukan tentang ibaratnya keluarga kita, bukan tentang apa kita, tapi adalah sholat kita. Kalau sholatnya udah beres, faida soluhat soluha sairu amali. Kalau insya Allah sholatnya dikerjakan dengan beres, syarat rukunnya dipenuhi, tidak waktunya tidak dibuat ditunda-tunda, tidak lalai. Ya, itu makanya ciri orang munafik diantaranya wa idza qamu kusala. Kalau dia ngerjain sholatnya ama malas-malesan. Itu kalau udah jiwa kita udah sholat bawahnya malas-malesan, takutnya itu udah sifat-sifat itu mulai merasuk dikit-dikit tuh. Iya, nunda-nunda waktu, nunda-nundanya kalau urusan kerjaan nggak apa-apa. Makanya ada disunahkan yang dikata kerjaan tidak bisa ditinggalkan, ya udah ya Allah, sholat saya kerjakan nanti. Ada niat bukan niat sama dalam arti kata tidak ada niat atau menunda-nunda sholat. Itu makanya di sini pentingnya ya, maka termasuk ibadah yang paling afdol ibadah sifatnya badaniyah. Wa amas tadi madama akilan, selama dia masih berakal, sadar masih ditanya masih bisa sholat aja sholat. Kita nungguin orang tua kita, saudara kita, selama dia masih ini, saya pernah nungguin orang tuh lagi apa kondisinya mau cuci dipasang ini semuanya, tapi diajak ngomong masih bisa, ayo sholat deh, sengadap-ngadapnya sebisa-bisanya. Waktunya udah masuk seperti itu. Wa amal ibadatul badaniyatul qalbiyatu kal imani wal ma'rifati wat tafakkuri wat tawakkuli was sabri war raja'i war ridha bil qadri wal qadri wa mahabbatillahi wa taubati wa tadhari minaz radha'ili katamai wani fa wa afdal minal ibadatil batiniyati dhahirati. Nanti kita lanjutkan berikutnya. Di antaranya adalah ibadah-ibadah badaniyah yang sifatnya hati ya. Ibadah badaniyah yang sifatnya hati, iman, ma'rifat, tafakur dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi